Welcome back guys. Nah, jadi kali ini gue mau sharing ke kalian pengalaman gue kirim duit ke luar negeri dengan cara yang mudah dan yang pastinya aman. Nah, karena akhir-akhir itu gue lumayan sering kirimkan duit ke luar negeri. Dan gue tuh bingung, karena kirimkan duit ke luar negeri itu kan menurut gue lumayan ribet ya. Nah, coba nih gue tanya sama kalian, kalau misalnya kalian mau kirim duit ke luar negeri, kalian tuh kirimnya lewat mana gitu? Atau mungkin kalian tahu nggak, kalian tuh bisa kirimkan duit ke luar negeri gitu loh sebenarnya. Nah, bagi kalian yang lumayan sering kirimkan duit ke luar negeri, kalian pasti biasanya kirimnya lewat money changer ya kan. Tapi money changer itu, untuk info aja nih guys, money changer itu sebenarnya nggak punya hak atau license untuk kirimkan duit ke luar negeri guys. Alias itu illegal. Oleh karena itu, karena kebutuhan gua lumayan sering untuk kirimkan duit ke luar negeri, gua tuh harus cari solusi guys. Dan akhirnya gua ketemu satu aplikasi yang lumayan bagus, rate-nya kompetitif dengan Google, dan yang pastinya fee pengirimannya itu, biaya pengirimannya itu fix guys. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya kalian mau kirim seberapa besar jumlah yang mau kalian kirim itu biayanya tuh tetap stagnan sama gitu guys. Nah, nama aplikasinya itu adalah Transfast. Tapi sebelum gue lanjut nih guys, mungkin kalian bertanya-tanya gitu loh, kok lumayan sering gitu kan kirimkan duit ke luar negeri? Ya karena gue expat, gue kerja di Malaysia, dan kebutuhan gue itu guys, harus kirimkan duit dari Indonesia ke Malaysia. Dan pastinya kalau misalnya orang tua gue mau kirimkan duit juga harus bisa kirim gitu kan. Nah, kalau misalnya anak kalian kuliah di luar negeri gitu, kalian juga harus kirimkan uang biaya hidupnya ya kan. Atau enggak, kalian harus bayar uang sekolahnya, uang kuliah mereka, dan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan kalian yang harus mewajibkan kalian kirim duit ke luar negeri. Nah, disinilah tujuan video ini gue buat guys, karena gue mau sharing aja ke kalian gimana sih cara transfer duit yang mudah dan aman lah intinya. Nah, ngomong-ngomong tentang Transfast ini, kalau bisa gue simpulkan dalam 3 kata, itu udah pasti cepat, mudah, dan aman. Kenapa gue bilang aman? Karena aplikasi ini sudah bisa dikatakan sudah ada license di Bank Indonesia dan PPATK. Nah, kalau misalnya kalian sering ikutin gue kan sering bilang kalau misalnya produk-produk keuangan itu biasanya diawasi oleh OJK ya kan. Untuk info kalian lagi nih, OJK itu sebenarnya untuk mengawasi pasar modal guys. Sedangkan untuk pengiriman uang sendiri, biasanya itu diawasi oleh Bank Indonesia sendiri dan PPATK. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu PPATK itu apa, PPATK itu sebenarnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dan gue yakin kirimkan duit ke luar negeri itu mempunyai rasa yang deg-degan gitu kan, karena kita kirimkan dalam jumlah yang besar biasanya. Nah, oleh karena itu gue lakukan research yang lebih mendalam tentang aplikasi ini guys. Yang gue temui, aplikasi ini sebenarnya sudah kirimin duit lebih dari ratusan miliar guys, dan sudah digunakan oleh puluhan ribu pengguna. Jadi aman menurut gue, sangat aman malah. Jadi nggak usah khawatir untuk kirimkan duit lewat aplikasi ini. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu gimana caranya kirim duit lewat aplikasi, atau kalian bisa kirim duit lewat smartphone dari mana saja, sekarang gua mau tunjukin kalian step by stepnya cara kirim duit ke luar negeri hanya menggunakan smartphone, dan pastinya harus ada internetnya guys. Langsung aja kita masuk ke smartphone gua ya. Oke guys, jadi karena Transfast ini dalam bentuk aplikasi, kalian tuh harus download dulu aplikasinya di App Store atau Play Store untuk Android ya. Sekarang kalian ketik ke App Store, terus tinggal kalian cari aja Transfast. Oke. Nah, itu yang pertama, Transfast Money Transfer. Setelah itu kalian download guys. Jadi karena sekarang gue udah download, jadi gue tuh bisa langsung buka guys. Jadi langsung aja gue buka aplikasinya. Oke. Otomatis kalian sebenarnya harus lakukan registrasi dulu ya guys. Tapi karena gue udah registrasi dan gue sudah verifikasi, jadi gue nggak perlu registrasi lagi gitu kan, udah seperti biasanya lah. Nah, kalau misalnya untuk kalian registrasi dulu, dan jangan lupa masukin kode gue Felix untuk mendapatkan pengiriman gratis ke luar negeri untuk pertama kalinya. Oke. Nah, setelah kalian registrasi, kalian tuh harus verifikasi dulu guys. Jadi gimana cara verifikasinya? Kalian tinggal pergi ke account, terus update profile.
Nah, di sana kalian ikutin aja gimana cara proses verifikasinya sampai nanti verifikasinya sudah berhasil guys, dan sudah keluar di update profile ini verified seperti yang ada di smartphone gua ini ya guys, verified. Nah, kalau misalnya kalian sudah verified, itu berarti kalian sudah punya hak untuk kirimkan duit atau kalian sudah bisa kirimkan duit ke luar negeri. Nah, sekarang gue coba kirimkan duit ke luar negeri langsung. Nah, ini gue coba 1 juta dulu ya untuk tunjukin ke kalian doang. IDR, terus karena gue sekarang di Malaysia, gue tinggal ketik Malaysia untuk negara tujuannya, dan kalian bisa lihat itu kan gratis untuk 1 kali pengiriman ya kan. Untuk kirimkan ke Malaysia sendiri itu fee-nya biasanya 45.000 doang guys. Jadi berapa besar kalian kirim itu fee-nya cuma 45.000. Dan kalian bisa lihat di sini duit gua akan sampai di rekening tujuan D+1. Itu berarti hari esoknya ya kan. Kalau misalnya gua kirim kurang dari jam 10. Nah, sekarang itu tanggal 28 jam 9:20 pagi ya. Berarti di Indonesia masih jam 8 lewat, masih bisa ya harusnya kalau misalnya besoknya harus sampai gitu di rekening tujuan. Sekarang gua coba lihat. Nah, kalian bisa lihat itu kalau misalnya gua kirim 1 juta, itu currency-nya mereka charge di 3.535. Nah, ini lumayan kompetitif karena di Google sendiri itu rate-nya 3.500. Dan ini bisa langsung kita coba kirim. Oh, di sini udah dikasih tahu kita tuh bakal dapat 282,84 ringgit. Nah, oke, sekarang coba kita kirim. Nah, ini choose recipient ini berarti rekening tujuan ya. Untuk pertama kali transfer ke rekening tujuan, kalian tuh harus daftar dulu rekening tujuan kalian guys. Tapi misalnya ke depannya kalian mau transfer lagi ke rekening tujuan yang sama, kalian tuh udah nggak perlu registrasi lagi untuk rekening tujuannya. Sekarang gua tunjukin ke kalian. First name tinggal diisi. Nah, setelah kalian isi semua recipient details-nya, kalian tuh harus pastikan kalau semuanya itu sama ya guys. Jangan sampai ada yang berbeda dengan daftar pada saat kalian melakukan registrasi di bank negara tujuan ini guys. Karena kalau misalnya beda, udah pasti nggak bisa terkirim guys uangnya, karena nggak bisa diverifikasi oleh negara tujuan, bank negara tujuannya tersebut. Oke, nah di sini sudah ditulis juga ya kan, nama harus bener-bener sama dengan pemilik akun bank ini. Oke, sekarang kita save. Nah, dia tanyain kita tujuan pengiriman buat apa. Kita boleh pilih. Di sini ada family support, tuition fee. Nah, sekarang gua boleh pilih general monthly living expenses. Ini untuk kebutuhan hidup ya kan. Dana ini dapatnya dari mana? Tabungan. Kalau misalnya ada yang lain, kalian boleh pilih yang lain, kayak mungkin gaji kalian, atau investasi, atau hadiah, gitu kan. Di sini gue pilih tabungan gue sendiri. Beneficiary relationship, ini hubungan kalian dengan si pengirim itu siapa. Karena gue kirimnya sendiri guys, jadi gue buatnya gue sendiri ya guys, myself. Terus kalian harus centang, I declare the information provided above are true and correct. And then kita ketik next. Nah, di sini dikonfirmasi lagi, kita tuh kirim 1 juta, sudah termasuk fee, jadi currency-nya itu dihargai 1 ringgit Malaysia itu seharga 3.535,59 rupiah, dan kita tuh bakal terima 282,84. Recipient details-nya dipastiin lagi ya guys, yang ini udah harus sama guys, karena kalau nggak sama udah pasti kena tolak atau kena reject dari bank negara tujuan tersebut, yang mana di sini gue pakainya yang Maybank. Nah, di sini gue lihat udah bener semua. Kita kirim money. Nah, sekarang dia suruh kita untuk kirimin uang 1 juta ke local bank mereka. Nah, karena gue di sini pakai BCA, gue akan kirim ke BCA-nya guys untuk menghindari biaya pengiriman ya kan. Di sini kita bisa lihat transaction detail. Nah, di sini transaksi detailsnya lagi untuk pengirimannya. Kita pilih ke bank.
ini Bank Indonesia ya guys, karena kita harus kirimkan duit Indonesia kita ke rekening bank Transfast ini, biar nanti Transfast ini akan mengurusi uang 1 juta ini ke rekening tujuan kalian di luar negeri itu. Sekarang BCA Vekto Anda udah bener, tinggal add. Nah, di sini kalian harus upload bukti transfer kalian ya guys. Jadi sekarang gua akan transfer dulu duitnya. Nah, jadi mungkin bagi kalian yang bingung gitu kan, kalian tuh harus transfer kemana? Kalian back dulu, terus kalian bisa klik si payment instruction ini. Nah, di sana ada BCA ya kan. Nah, di sana sudah bisa dilihat BCA PT Indo Kuala Remittance. Nah, ini rekening tujuan yang harus kalian transfer dari Bank Indonesia kalian sendiri ke BCA-nya Transfast sendiri guys. Yang mana Transfast ini dimiliki oleh PT Indo Kuala Remittance guys. Jadi kita transfer dulu ya 1 juta ini ke Transfast atau ke PT Indo Kuala Remittance ini. Oke, jadi sekarang sebenarnya gue udah kirim duitnya ke PT Kuala Indo Remittance ini. Sekarang kita upload transaction receipt, choose bank, kita pilih bank BCA karena kita transfernya ke bank BCA mereka ya kan. Nah, transfer from-nya ini kalian kirimnya lewat bank mana guys? Lewat Bank Indonesia kalian yang mana gitu loh. Karena gue kirimnya lewat BCA juga, jadi gue key-in BCA. Terus, nah kalian tinggal bisa upload bukti transfer kalian. Nah, di sini kalian bisa lihat gue udah transfer 1 juta ke PT Indo Kuala Remittance. Terus tinggal upload dan save. Dan sudah guys, mereka bilang thank you. Your payment is being verified. You can track your transaction status in activity menu. Kita tuh bisa nge-track status transaksi kita di activity menu. Sekarang coba kita close. Wah, di sini ada tulisan lagi waiting verifications, berarti lagi diverifikasi. Dan transaction receipt sudah di-upload, sudah berhasil di-upload. Nah, dan segampang itu guys, kirim duit dari Indonesia ke luar negeri hanya menggunakan smartphone dan aplikasi Transfast ini guys. Nah, jadi guys, kalau misalnya kalian sudah melakukan pengiriman, sudah berhasil melakukan pengiriman dan kalian mau ngecek status pengiriman kalian, kalian tinggal pergi ke activity dan kalian sudah bisa lihat di sana guys. Nah, kalian kirimnya tanggal 28 ya kan. Dan di sana masih waiting payment, berarti masih diverifikasi guys. Nanti kalau misalnya sudah diverifikasi dan uangnya sudah masuk ke bank gua yang di Malaysia, gua akan kabarin kalian lagi. Dan sesuai di aplikasi mereka bilang uangnya akan masuk di hari esok guys. Tapi nggak semua negara ya guys kayak gitu, tergantung negara yang kalian kirimkan. Ada beberapa negara yang bahkan pengirimannya itu real time guys. Itu berarti langsung, nggak usah nunggu sampai hari besoknya baru kita bisa terima duitnya. Dan sebenarnya untuk tunggu keesokan harinya untuk terima duitnya sih lumayan cepat untuk pengiriman luar negeri ya guys. Jadi sebenarnya yang penting duit nyampe cepat dan kalian bisa lihat aplikasinya itu sangat gampang digunakan guys. UI-nya juga sangat gampang ya kan, sangat gampang dipahami gitu loh. Simple dan mudah lah guys untuk dipelajari dan untuk dipakai gitu kan. Nah, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau misalnya besok uangnya udah nyampe di rekening tujuan gua yang Maybank itu, gua akan kabarin kalian lagi ya guys. Balik lagi guys, jadi kan tadi pagi gua udah kirim duit dari Indonesia ke Malaysia jam 8 pagi. Nah, ternyata duit itu udah nyampe dong guys. Dan itu di luar dugaan, karena di aplikasi sendiri mengatakan kalau duit itu akan nyampe keesokan harinya. Tapi gua beranggapan ya, mungkin beberapa kasus gitu ya, seperti gua yang lumayan beruntung, kalian coba transfer di pagi hari gitu loh. Bisa jadi uang kalian juga nyampe di rekening tujuan di hari yang sama juga. Tapi tetap jangan mengekspektasikan ini ya, karena tetap di apps-nya sendiri mengatakan kalau uang itu akan nyampe di esokan harinya guys. Jadi kalau misalnya emang nyampe di hari kalian kirim juga, itu berarti kalian juga beruntung seperti gua gitu kan. Jadi kesimpulannya di sini gua mengatakan kalau aplikasi ini lumayan bagus. Uang yang diterima juga sesuai dengan apa yang kita kirim. Sangat transparan, mudah, aman, dan cepat guys. Dan mungkin ini salah satu solusi bagi kalian yang ingin mengirimkan duit dari Indonesia ke luar negeri guys. Oke, jadi sampai di sini aja videonya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.